Menganalisa karburator Taruna dan pemasangan selang vakum, tolong selang yang jelaskan dari Pak karburator Yanto. ini dapat vakum delco yang bawah. Yang ini menghisapnya nanti saat gas sedikit baru menghisap. Terus yang kedua biasanya untuk selangnya ini menghisap terus, bisa dari sini. Ini yang ada pertigaan ini. Atau nanti dibuat ini ditukar dengan yang menghisap terus. Kalau ini nanti menghisap. Oh, ini tidak. Untuk bagian yang terpenting selang vakumnya ini, di bagian selang vakum yang dapat ini power jet ini harus menghisap. Ini yang harus teman-teman lihat, ini harus ada spuyer semacam pengatur untuk lubang udara yang ada di sini. Artinya ini untuk setelah kita fungsikan tadi piston power jet di bagian primer tidak kelebihan bensin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, madada. Hari ini kita mau ini setel karburator Daihatsu Taruna untuk teman-teman. Monggo dari awal kita sudah mengulang-ulang untuk cara menganalisa sebuah karburator. Nah, ini sangat penting untuk menganalisa, itu harus untuk nanti mengambil tindakan selanjutnya si karburator itu mau kita apakan. Kalau untuk bagian awal yang perlu kita analisa itu bagian stasioner. Nah, ini bagian stasioner kalau ditutup ini sering terjadi, kalau ditutup ini enak, sering di kolom pertanyaan, kalau ditutup enak itu gimana Pak Yanto? Dari sini yang pertama coba kita setel anginnya dulu, kita kendorkan. Ini setelan angin kita kendorkan, nanti kalau masih bisa memungkinkan ini putaran mesin akan tambah enak, tapi ini sudah kendor, sudah mau lepas, belum enak untuk putaran mesin. Ini ditutup masih kalau ditutup lebih anteng. Kita coba kalau di gaspol mungkin kalau skep sekunder tidak mau menutup rapat, kita coba dengan cara digas kejut, digaspol sampai skep sekunder membuka. Jadi untuk membuat kevakuman juga lebih kuat, agar nanti kalau ada kotoran-kotoran di spuyer stasioner atau skep sekunder yang tidak mau menutup rapat, nanti bisa kembali normal. Dan ini coba kita analisa, ini lebih enak, lebih anteng. Coba kita kecilkan untuk RPM-nya. Bentar, kita letakkan dulu kameranya. Ini baru bagian awal dari penyetelan karburator, baru cara menganalisanya, belum bisa memastikan karena ini tadi dikendorkan setelan angin dan juga digas kejut, sudah agak mendingan, enak. Coba kita setel anginnya lagi, kita masukkan, diputar ke kanan. Ini sampai goyang-goyang tadi, terus kita kendorkan. Kalau putaran mesin mau langsam, mau enak, mau anteng, dan tidak kurang bensin atau kelebihan bensin,
nanti bagian, nah ini tidak kelebihan, tidak kurang bensin sekarang untuk bagian stasioner. Jadi untuk teman-teman jangan terburu-buru mengambil tindakan atau memvonis bahwa karburator ini kurang bensin atau kelebihan bensin, kalau itu hanya penyakit yang belum lama, mungkin karena kotor atau memang kurang atau kelebihan bensin. Sekarang kita berpindah ke bagian primer. Bagian primer terasa ini nyemprotnya terasa gimana ya, dari luar saja suaranya, keluarnya bensin itu terlalu nyemprot. Coba kita sekarang berpindah ke bagian primer. Ini suara nyemprotnya keluarnya bensin terdengar di karburator. Ini kalau kelebihan bensin yang terlalu kita tutup begini, nah ini putaran mesin jadi tambah rendah. Nah, kita tutup kira-kira 50%, putaran mesin jadi tambah rendah, itu artinya untuk bagian primer kelebihan bensin. Ini bagian stasioner sudah tidak, oh ini tidak, untuk bagian yang terpenting selang vakumnya ini, di bagian selang vakum yang dapat ini power jet ini harus menghisap. Monggo teman-teman kalau punya ini seret classy, oh ini dibuntu selangnya, di apa ini dibuntu, nanti kita ini kita fungsikan nanti untuk piston power jetnya. Bentar, ternyata ini dibuntu entah kenapa, untuk kelihatan enggak? Nah ini, nah itu. Jadi untuk teman-teman dicek untuk selang yang ini, yang dapat piston power jet ini dicek, harus menghisap, karena ini dapat piston power jet yang untuk buka tutup power jet spuyernya saat nanti akselerasi, dan kalau saat mesin ini stasioner atau gas normal, tidak waktu akselerasi atau pas beban berat, dia si piston power jet itu terhisap oleh kevakuman yang ada di intake manifold, sehingga dia tertarik ke atas untuk agar si power jetnya menutup, tidak membuka. Jadi nanti power jetnya membuka saat akselerasi atau saat beban berat, pas di tanjakan atau pas gas di atas setengah. Kita coba setelah kita fungsikan nanti untuk sekarang sudah tidak kelebihan ini. Kalau kita tutup malah tambah agak enak. Artinya ini untuk setelah kita fungsikan tadi piston power jet di bagian primer, tidak kelebihan bensin lagi. Oke, begitu bagian primer. Sekarang kita berpindah ke selang-selang yang harus diperhatikan. Selang yang pertama yang harus diperhatikan, ini selang, ini selang selang yang dari intake manifold yang agak besar ini di dalamnya harus, kalau ini sudah diganti artinya di dalamnya sudah tidak ada spuyernya. Nanti akibatnya kalau
ini di dalamnya tidak ada spuyernya, nanti putaran stasioner tidak bisa kecil, bisa saat waktu panas nanti stasionernya gede banget. Ini yang pertama yang harus diperhatikan, selang dari selang vakum yang dari intake manifold. Terus yang kedua, ini selang vakum Delco yang bentar, kita nyalakan dulu. Nah, ini selang yang dari karburator ini dapat vakum Delco yang bawah, yang ini menghisapnya nanti saat gas sedikit baru menghisap. Terus yang kedua, biasanya untuk selangnya ini menghisap terus, bisa dari sini, ini yang ada pertigaan ini, atau nanti dibuat ini ditukar dengan yang menghisap terus. Kalau ini nanti menghisapnya hanya saat stasioner. Nanti kalau sudah gas di atas RPM 2000 ini sudah tidak menghisap, atau bisa kita pindah yang di sini. Jadi yang untuk vakum Delco yang atas atau yang dekat dengan rumah Delco-nya itu yang menghisap terus. Yang ini yang bawah vakum Delco-nya dapat karburator yang nanti menghisapnya saat gas sedikit. Jadi itu untuk selang-selang vakum yang perlu diperhatikan. Kalau untuk idle up solenoid biasa, yang satu ke vakum idle up, yang satu dapat ini selang yang menghisap terus di bawahnya ini. Jadi di bawahnya ini ada selang, ini bisa nanti kita pindah yang ke vakum Delco. Ini yang ke vakum Delco, terus yang satu ke idle up AC. Begitu cara menganalisa dan sedikit untuk pemasangan pemasangan selang-selang. Nah, ini yang harus teman-teman lihat, ini harus ada spuyer semacam pengatur untuk lubang udara yang ada di sini. Kalau ini sudah diganti, nanti spuyer yang ada di dalam harus tetap dipakai, harus tetap dipasang. Kalau tidak pakai spuyer yang ada di dalam, akibatnya nanti terlalu besar untuk stasionernya. Begitu dulu untuk bagian analisa, nanti kita lanjutkan untuk cara menyetel dan mengecek karburator Taruna ini. Monggo kalau ada yang belum jelas, belum paham, bisa di kolom komentar. Banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.